Perkenalkan, saya Bu Nelly. Saya akan jadi teman kalian dalam peluang seru di dunia teknologi. Siapa di sini yang pernah berpikir bagaimana caranya komputer atau smartphone yang kalian pakai bisa bekerja begitu cepat? Semuanya berkat satu hal, algoritma. Algoritma itu seperti resep masakan. Hanya saja ini adalah resep untuk menyelesaikan masalah. Siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Berpikir komputasional adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan pola pikir yang digunakan oleh komputer. Tidak hanya masalah-masalah di komputer loh. Oke, sekarang saatnya kita akan tahu tujuan dari perjalanan kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami apa itu algoritma. Ya, sebagai rangkaian langkah awal untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita akan menulis algoritma sederhana untuk memecahkan masalah sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan algoritma dalam konteks dunia nyata, baik itu teknologi, kehidupan sehari-hari, bahkan dalam permainan favorit kalian. Jadi setelah kilas ini, kalian akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dengan langkah-langkah yang jelas, juga terstruktur. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah yang harus kamu ikuti untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bayangkan, kamu ingin membuat segelas teh. Algoritmanya seperti apa? Nah, algoritmanya kan seperti ini. Yang pertama, kamu harus mendidihkan air. Yang kedua, kamu pasti memasukkan tehnya terlebih dahulu ke dalam gelas. Yang ketiga, setelah air mendidih, kamu akan menuangkan air yang mendidih tersebut ke dalam gelas yang ada tehnya tadi. Dan yang keempat, setelah kamu memasukkan air panas, kamu akan memasukkan gula atau madu yang kamu sukai. Dan yang terakhir, jangan lupa diaduk dan pasti siap dinikmati. Mari kita coba satu lagi contoh. Bayangkan kamu sedang bermain game dan karakter kamu harus melewati labirin. Tugasmu membantu karakter tersebut untuk menemukan jalan keluar. Bagaimana langkah yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, mari kita coba pecahkan bersama. Langkah yang pertama, kamu harus mulai dengan posisi awal dari karakter. Langkah yang kedua, kamu harus memeriksa jalan mana yang terbuka. Kanan, kiri, depan, atau belakang. Langkah yang ketiga, pilih salah satu jalan dan terus bergerak sampai kamu menemukan rintangan atau menemukan persimpangan. Jika ketemu jalan buntu, ya kembali ke jalan berikutnya atau ke jalan sebelumnya. Sekarang saatnya kamu mencoba. Mari kita lihat apakah kamu bisa merancang algoritma sederhana. Bayangkan jika kamu ingin mencari buku favorit. Diperlukan tentunya. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang akan kamu ambil? Apakah kamu akan langsung berjalan tanpa rencana? Atau kamu akan mulai dengan mencari pada rak tertentu? Cara yang paling efektif adalah membuat algoritma sederhana. Seperti berikut. Yang pertama, kamu pasti harus mencari kategori buku. Misalkan, apakah buku yang kamu cari adalah buku fiksi atau non-fiksi. Yang kedua, kamu pergi ke bagian buku yang sesuai dengan yang kamu inginkan di perpustakaan tentunya. Yang ketiga, dilihat pada rak yang tersusun berdasarkan abjad. Apakah dia mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Jika buku ditemukan, ya diambil. Kalau tidak ditemukan, kamu harus ulangi lagi di pertama. Siapa tahu jenis bukumu salah. Siapa tahu rakmu yang kamu pilih salah. Itulah yang kita sebut dengan algoritma. Langkah-langkah yang sistematis ini membantu kamu untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dan lebih efisien. Di dunia komputer, kita menemukan atau menggunakan algoritma seperti ini untuk menyelesaikan berbagai tugas, mulai dari pengurutan hingga mencari informasi. Sekarang, yang kedua, kamu coba lagi membuat algoritma berikut ini. Bayangkan kamu di sekolah, harus menghitung rata-rata nilai dari 5 mata pelajaran untuk melihat apakah kamu lulus atau tidak. Tugasmu
tentukan langkah-langkah untuk menghitung nilai rata-rata. Oke, mari kita akan lihat algoritma yang akan digunakan. Yang pertama, kamu harus mencatat nilai dari setiap mata pelajaran. Yang kedua, pastinya menjumlahkan semua nilai tersebut. Yang ketiga, setelah dijumlahkan, kita harus membagi total nilai tadi dengan jumlah mata pelajaran. Kalau tadi 5 mata pelajaran berarti dibagi dengan 5. Dan yang terakhir, langkah keempat, sebagai lihat hasilnya, jika nilai rata-rata di atas KKM, maka kamu lulus. Ya, jika tidak, berarti kamu tidak lulus. Wah, ternyata belajar algoritma itu seru ya. Hari ini kita sudah belajar bahwa algoritma adalah serangkaian langkah untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Jadi, tetap semangat belajar. Ingat, setiap masalah dipecahkan dengan langkah-langkah yang tepat. Sampai jumpa di materi berikutnya, dan selalu ingat, pemrograman adalah seni memecahkan masalah. Terus berpikir, terus berkarya, kamu adalah generasi teknologi masa depan.